Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Ketemu lagi pada satu jam bersama LTI, pada acara satu jam bersama LTI. Dan pada malam hari ini, pembicaranya spesial yang begitu antusias kalau berbicara mengenai masalah pendidikan, terutama mengenai masalah pendidikan anak-anak. Kita berbicara mengenai masa-masa perkembangan dari umur 1 sampai 6. Saya sebetulnya agak sedikit kecewa. Kenapa nggak saya dengar ini sekitar 40 tahun yang lalu waktu saya baru mau punya anak? Ya, sekarang saya mau punya cucu ya. Jadi mungkin wewenang saya agak sedikit terbatas untuk bisa untuk bisa mengulang kembali ya masa-masa lalu. Tapi nggak apa-apa lah. Saya mungkin bisa ngajari anak-anak saya gimana caranya agar perkembangan anak di usia 1 sampai dengan 6 tahun ini menjadi lebih perfect, ya, lebih perfect. Nah, saya nggak akan berlama-lama lagi. Mas William Umboh, saya persilakan Mas William. Oke, terima kasih Pak Hendra. Kalau hari ini Bapak dan Ibu kemudian ingin ambil cemilan atau kasih minuman hangat, silahkan. Hari ini saya mau bahas terkait dengan betapa pentingnya usia 0 sampai dengan 6. Yang kemudian di sebagian dari kita merasa bahwa pendidikan itu yang paling penting ketika anaknya udah mulai bisa baca, anaknya udah bisa menulis dan segala macam. Padahal ada satu point of view yang sangat menarik bahwa usia 0 sampai dengan 6 itu adalah ketika masa-masa di mana fondasi seorang manusia terbentuk. Maka ketika kalau kita menggambarkan gitu ya atau membayangkan sebuah rumah atau sebuah pohon usia 0 sampai dengan 6 berada di bagian akar. Kita bisa membayangkan jika sebuah pohon besar tanpa tancapan akar yang kuat tampaknya fondasinya tidak kuat dan mudah tumbang. Bapak dan Ibu, saya adalah pengajar di Temasek Independent Montessori Preschool. Hari ini kita mau bicara soal the first 6 years matter, building the foundation for lifelong learning. Jadi materi ini dibawakan kemarin ketika parent orientation gitu, dan semoga hari ini untuk Bapak dan Ibu atau rekan-rekan yang belum mengikuti bisa kembali mengikuti atau ingat-ingat lagi kira-kira apa yang mau dibahas. Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai, biasanya akan muncul beberapa pertanyaan, baik sebagai pengajar, pengasuh, atau bahkan orang tua. Kita kerap kali berpikir, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan anak pada 6 tahun pertama kehidupannya? Atau pertanyaan, mengapa anak saya belum bisa baca seperti teman-temannya? Pertanyaan seperti, anak saya perkembangannya udah sesuai atau belum ya? Gitu. Atau, ini anak-anak kok nggak suka duduk baca, tapi sukanya kemudian lari-larian, gitu. Kemudian, kok anak-anak sering sekali mengulang pertanyaan yang sama? Kemudian, mungkin sebagai orang tua ada pertanyaan sebagai anak, karena anak pasti belajar dari apa yang mereka lihat tiap hari, kira-kira pelajaran apa yang sedang orang dewasa atau orang tua berikan kepada mereka. Maka saya mau tanya kepada Bapak dan Ibu, apa yang paling diingat dari masa kecil Bapak dan Ibu? Boleh di chat aja biar nanti saya bantu baca. Apa sih yang paling diingat dari masa kecil? Saya nggak bilang usia 0 sampai dengan 6 deh, dan mungkin terlalu muda. Tapi apa yang paling diingat dari masa kecil? Saya pengen tahu beberapa tanggapan dari Bapak dan Ibu, jadi Bapak dan Ibu boleh ketik-ketik, boleh ingat-ingat. Saya kasih waktu 30 detik, kayak kuis ya, 30 detik. Yang paling diingat dari masa kecil pada nih. Main sama teman-teman, lari-lari di TK. Ada lagi kah yang lain? Aku tunggu sampai 2. Penangkap deh. Belajar sepeda jatuh bareng bapak. Kejebur lumpur hampir tenggelam di Sungai Kapuas. Yes, menarik. Tapi Bapak dan Ibu ternyata dari 3 yang Bapak Ibu sampaikan, ternyata nggak ada yang bahas nilai rapot, nggak ada yang bahas lembar kerja, nggak ada yang bahas ranking kelas. Tapi mungkin Bapak dan Ibu malah ingat orang tua yang mendengarkan, orang tua yang mendampingi mungkin ketika main sepeda, orang tua yang membacakan cerita, guru yang mungkin percaya kepada Bapak dan Ibu untuk pertama kali sebagai seorang anak gitu. Terus atau seseorang siapapun yang membuat Anda atau membuat Bapak dan Ibu merasa nyaman gitu. Dari semua pertanyaan ternyata jawabannya adalah itu gitu. Maka ini menjadi refleksi untuk memikirkan kondisi pendidikan anak usia dini saat ini. Sebagian orang tua khawatir apabila anak usia 5 tahun belum bisa membaca. Kemudian sebagian sekolah berlomba menunjukkan hasil akademik
sedini mungkin. Semakin akademik, sekolahnya semakin keren gitu. Terus banyak anak menghabiskan lebih banyak waktu mengerjakan worksheet daripada bermain. Kemudian pokoknya anak kalau duduk tenang kemudian mengerjakan worksheet itu kemudian menjadi sebuah prestasi gitu. Saya tidak menghakimi, namun saya mau mengajak Bapak dan Ibu lihat sudut pandang yang lain. Apakah memang semakin cepat selalu berarti semakin baik untuk anak-anak, atau kemudian ada yang perlu kita lihat lagi? Saya yakin setiap orang tua sungguh sangat mencintai anaknya. Kadang karena cinta itu kita tuh selalu ingin anak cepat membaca, cepat menulis, cepat berhitung, juara kelas, memiliki banyak prestasi gitu. Semua itu adalah harapan yang baik tentunya. Semua juga berharap seperti itu. Namun kadang-kadang kita suka lupa karena mungkin kita dibesarkan dengan cara-cara tertentu sehingga kemudian kita tanpa sadar menyalurkan itu kepada anak-anak. Pokoknya harus cepat baca. Saya tuh dulu usia 3,5 tahun udah bisa baca. Saya 4 tahun udah bisa baca gitu. Saya udah cepat nulis, cepat berhitung, juara kelas, memiliki banyak prestasi gitu. Kemudian kita proyeksikan itu kepada anak-anak. Padahal cara mencintai yang seperti itu bisa jadi keliru. Kadang yang didengar anak itu berbeda loh, yang sama dipahami sama orang dewasa gitu. Kadang orang dewasa dengan mudah, kamu harus bisa, teman kamu bisa, masa kamu nggak bisa gitu. Ayo dong lebih semangat, kenapa sih kamu gini aja belum bisa gitu. Mungkin sebagian dari kita merasa bahwa kalimat itu adalah kalimat yang menyemangati gitu. Tapi bisa jadi yang didengar anak itu menjadi hal yang berbeda. Bisa jadi kemudian berpikir, aku belum cukup baik ya untuk dicintai Bapak dan Ibu, sehingga aku tuh harus kayak si A, kayak si B, kayak si C, si D, atau bahkan aku tuh harus kayak ibu ya, yang di usia 6 tahun mungkin sudah SD, atau di usia 5 tahun udah bisa baca. Aku belum cukup baik ya, haruskah saya sampai situ? Gitu. Atau ternyata berpikir, aku tuh disayang kalau aku berhasil ya, gitu. Sehingga kemudian di usia dewasa di usia dewasanya gitu kerap sekali menjadi seorang yang perfeksionis, karena ketika ia hanya merasa dicintai oleh orang terdekatnya ketika berhasil gitu. Kerap kali dibandingkan membuat anak mencoba karena cenderung takut salah dan selalu berpikir aku harus selalu sempurna, harus selalu sempurna. Mungkin hari ini kita bisa mengubah kata-kata dalam bentuk apresiasi yang berbeda membandingkan, kemudian kita fokus pada hasil, tidak fokus pada proses gitu. Jika anak memang sudah bisa membaca, sudah bisa berhitung, sudah bisa nulis, tapi belum mampu mengelola emosi dengan baik, belum memiliki rasa percaya diri, selalu bergantung pada bantuan orang dewasa, atau kemudian kesulitan menyelesaikan masalah yang sederhana, dan sulit bekerja sama dan berinteraksi dengan orang lain, pertanyaannya, apakah kemudian hitung, baca, tulis menjadi sesuatu yang berhasil gitu? Bisa jadi anak ini bisa berhitung, bisa membaca, bisa menulis, tapi bekerja sama dengan orang lain tidak bisa. Ketika ada soal yang sulit, kemudian jadinya memiliki tekanan yang sebegitunya gitu, atau mungkin akhirnya merasa tidak diterima dengan lingkungannya karena kemudian ia tidak bisa bergaul bersama atau membantu bersama gitu. Maka pertanyaannya adalah bagaimana memaksimalkan sebelum anak-anak usia 0 sampai dengan 6, atau secara spesifik 3 sampai dengan 6 mencapai capaian kognitif yang biasa Bapak dan Ibu atau rekan-rekan bilang membaca, menulis, ataupun berhitung. Saya yakin seorang pendidik percaya bahwa pendidikan lebih dari sekedar akademik gitu. Tujuan pendidikan anak usia dini pada saat ini sejatinya itu bukan cuma sekedar mempersiapkan anak sekolah dasar. Sebagian dari kita tuh suka kemudian lupa, masuk TK itu sama dengan mau siap masuk SD gitu. Jadi pokoknya yang dipikirkan SD-nya, yang dipikirkan gerbang SD-nya, yang dipikirkan kemudian bisa masuk SD nggak di usia sekian gitu. Tapi sebenarnya pendidikan itu yang paling penting di usia dini adalah mempersiapkan manusia kecil kita gitu, manusia utuh pemberian dari Tuhan itu untuk mampu menghadapi kehidupan. Maka hal yang perlu disiapkan adalah bagaimana menjadi sosok yang mandiri,
yang penuh rasa ingin tahu, menghargai diri sendiri juga orang lain dan juga lingkungannya, punya cinta kasih, percaya diri, kemudian dia mau belajar sepanjang hayat, bukan hanya sekadar dia duduk di institusi pendidikan, tapi kemudian dia belajar dari lingkungan sekitar untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi tugas kosmiknya. Sehingga mengapa akhirnya 6 tahun pertama kehidupan itu menjadi penting? Karena ini satu-satunya fondasi dari seluruh perkembangan anak di masa depan. Otak anak di usia 6 tahun besarnya 95% dari otak orang dewasa. Maka bisa kebayang perkembangan dari yang masih 10%, 20% hingga ia berkembang 95% itu karena ia sedang membangun jaringan dan koneksi otak. Kemudian ini adalah fondasi berbahasa dan komunikasi. Kemudian gerak dan koordinasi tubuh. Kemampuan mengelola emosi, keterampilan sosial, kemandirian, karakter, nilai, dan kebiasaan ini terjadi di usia 0 sampai dengan 6 tahun. Jika ada masalah di usia SD dengan bahasa, dengan emosi, dengan matematika, dengan komunikasi, dengan berbicara, itu pasti terjadi di usia 0 sampai dengan 6 tahun. Ada perkembangan yang perlu diperhatikan di usia 0 sampai dengan 6 tahun. Tapi kemudian dari mana asal muasal kita harus memperhatikan atau percaya bahwa 6 tahun kehidupan pertama seorang manusia itu menjadi pijakan paling penting. Saya mau kasih tahu ini ada piramida of learning. Jadi kita selalu berpusat bahwa belajar sama dengan membaca, menulis, kemudian bisa menghitung dan critical thinking gitu. Padahal reading, writing, mathematical, critical thinking itu harus dibangun. Jadi dia tidak tiba-tiba serta-merta berdiri sendiri gitu. Dia ada di piramida paling atas. Maka kalau kita berbicara piramida paling atas, kalau kita berbicara stupa Borobudur paling atas, maka yang paling penting adalah fondasi di bawahnya. Kegeser atau tidak, runtuh atau tidak, kuat atau tidak. Anak-anak di usia 0 sampai dengan 6 tahun membutuhkan perkembangan dasar yang sungguh sangat kuat terkait dengan sensorinya, pergerakannya, keamanan emosinya, kemudian body awareness-nya dan juga relationship. Bagaimana hubungan dia dengan diri sendiri dan juga dengan orang lain. Maka di usia 0 sampai dengan 6 tahun kita perlu memperhatikan 8 indera dari olfactory, visual, auditory, gustatory, proprioception, tactile, vestibular, dan juga interoception. Karena ini kemudian ketika bergabung, kemudian terstimulasi atau berkembang dengan cukup, maka sinapsis-sinapsis otak begitu akan bertemu. Gitu. Ketika bertemu, dia akan menyalurkan banyak sekali informasi, maka kemudian perkembangan otaknya tumbuh dengan baik. Ini adalah penelitian di Harvard University. Saya mau kasih videonya sebentar dan semoga suaranya terdengar. A child's experiences during the earliest years of life have a lasting impact on the architecture of the developing brain. Genes provide the basic blueprint, but experiences shape the process that determines whether a child's brain will provide a strong or weak foundation for all future learning, behavior, and health. During this important period of brain development, billions of brain cells called neurons send electrical signals to communicate with each other. These connections form circuits that become the basic foundation of brain architecture. Circuits and connections proliferate at a rapid pace and are reinforced through repeated use. Our experiences and environment dictate which circuits and connections get more use. Connections that are used more grow stronger and more permanent. Meanwhile, connections that are used less fade away through a normal process called pruning. Well-used circuits create lightning-fast pathways for neural signals to travel across regions of the brain. Simple circuits form first, providing a foundation for more complex circuits to build on later. Through this process, neurons form strong circuits and connections for emotions, motor skills, behavioral control, logic, language, and memory during the early critical period of development. With repeated use, these circuits become more efficient and connect to other areas of the brain more rapidly.
While they originate in specific areas of the brain, the circuits are interconnected. You can't have one type of skill without the others to support it. Like building a house, everything is connected, and what comes first forms a foundation for all that comes later. Jadi perkembangan otak anak itu tidak hanya dipengaruhi oleh gene gitu ya, atau gen gitu. Banyak orang yang bilang, oh ini mah kalau bapak ibunya pintar, anaknya kemudian perkembangan otaknya seperti, oh enggak juga gitu. Ternyata yang paling penting adalah experience, pengalaman selama otak itu berkembang. Bayangkan dari 0 sampai dengan 6 tahun, di usia 6 tahun ada 95% kemudian otak anak berkembang. 95% dari otak manusia dewasa. Maka kemudian sistem sensori ini menjadi penting karena dia mempunyai fungsi-fungsi awal sebagai fondasi utama. Gitu. Yang paling penting adalah, ini sebagai contoh aja, sistem sensorinya visual, penglihatan gitu. Kalau kemudian kita kurang menstimulasi anak dengan sensori visualnya gitu ya, maka jika kurang berkembang dia akan sulit mengenai pola, sulit mengenal bentuk, perbedaan visual, besar kecil, pendek panjang gitu, hingga kurang optimal gitu. Dampak sosial emosionalnya ada nggak? Oh ada, dia akan mudah frustasi ketika mengerjakan tugas visual, kurang percaya diri, jadi mudah menyerah. Oh ini nggak bisa, saya sudah tidak bisa terlebih dahulu gitu. Maka dalam kognitif belajarnya bisa jadi ya kesulitan membaca, kesulitan menulis karena dia tidak bisa kemudian memahami bentuk. Huruf A berbeda dengan huruf B, huruf C berbeda dengan huruf E, huruf B dan D yang kecil itu punya perut yang berbeda, satu di belakang, satu ada di depan. Kemudian dengan auditori, memproses suara, bahasa, instruksi, dan juga perbedaan bunyi gitu. Ini perlu dikembangkan karena kalau kurang ya tentu sulit memahami instruksi, ini teh ngomong apa sih, maksudnya apa, sehingga kemudian nggak bisa mengikuti percakapan, tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Kan komunikasi juga dimulai dengan bagaimana anak-anak mulai mendengar gitu, maka kemudian ini akan berpengaruh dengan perkembangan bahasa begitu ya, penjelasan membaca, mengeja, pembelajaran verbal. Terus kemudian taktil dengan perabaan gitu, biasanya mengenali sentuhan, tekanan, suhu gitu ya. Sehingga kalau terlalu sensitif dia akan menolak tekstur tertentu atau kurang peka dan mencari sentuhan yang berlebihan gitu. Kalau nggak sering narik teman-temannya, mukul temannya gitu. Kemudian kalau ini kurang berkembang, ya ia mudah cemas, menghindari interaksi fisik tentu, sulit bermain bersama teman, dan akhirnya sulit menggunakan alat tulis gitu, nggak bisa ngancing baju, sulit mengancing baju, menggunting atau melakukan aktivitas motorik halus lainnya gitu. Nah biasanya kalau udah sulit menggunakan alat tulis kan gimana kemudian kita mau sampai pada kognitif atasnya anak-anak, which is adalah tadi kognitif semua, berhitung, menulis dan juga membaca. Kemudian vestibular. Kalau suka ngelihat anak-anak yang lari kemudian jatuh gitu, kemudian anak-anak yang mungkin masih nabrak sana nabrak sini gitu, ya karena memang bisa jadi fungsi ini kurang berkembang atau kurang distimulasi gitu. Dia jadi sangat aktif sekali sehingga dia sulit mengendalikan perilaku kalau misalnya kurang berkembang, cenderung impulsif, sulit menenangkan diri dan mudah rewel gitu. Jadinya apa ya, sulit duduk tenang gitu. Gimana mau belajar menerima kemudian banyak ilmu di usia kedepannya nanti karena dia tidak bisa duduk tenang dan mudah teralihkan gitu. Kemudian ada proprioception nih, kesadaran posisi tubuh gitu, kekuatan otot dan juga mengontrol gerakan gitu. Kadang jadi gerakannya bisa terlalu kuat atau lemah atau sering nabrak benda gitu. Lari gerbak, gerbuk, gerbak, gedebuk. Kalau misalnya sensori ini tidak distimulasi atau kurang berkembang, itu yang bisa terjadi gitu. Dan biasanya kalau kurang berkembang atau kurang stimulasi, itu sudah pasti mudah frustasi gitu, dan pasti kurang percaya diri baik dalam aktivitas fisik maupun dengan aktivitas lainnya. Karena kalau otot dan juga kontrol gerakan ini kemudian kurang kita kembangkan, ya pasti akan sulit koordinasi gitu. Ya, tulisannya kurang rapi, terus kegiatan yang membutuhkan kontrol tubuh menjadi sulit gitu. Kemudian interoception nih
menarik Bapak dan Ibu, dia itu sebenarnya kalau kita nyebutnya ada rasa-rasa seperti lapar, haus, lelah, itu kan sinyal. Bayangkan kalau misalnya tidak terstimulasi atau kurang terstimulasi, ya kemudian sulit mengenal lapar, haus, dan lelah, atau kebutuhan toiletnya jadi nggak paham. Jadinya ya mungkin masih pipis di tempat yang tidak seharusnya gitu. Sulit mengenali emosi dirinya sendiri karena dia kemudian tidak mampu merasakan apa yang terjadi di dalam diri gitu. Dampak sosial emosionalnya ya kemudian bisa sulit mengelola emosi, mudah tantrum, sulit tenang, empati terhadap orang lainnya juga kurang berkembang gitu. Kemudian ada gustator, ini pengecap ya, kayak rasa manis, asin, pahit gitu ya. Ini mendukung pola makan anak gitu. Sehingga jika kurang berkembang, dia akan pilih-pilih makanan. Kalau sudah pilih-pilih makanan, maka hanya tekstur-tekstur tertentu. Ketika anak hanya senang dengan tekstur-tekstur lembut, jangan kaget kalau misalnya nanti di usia tertentu berbicara menjadi lambat karena kemudian otot-otot yang ada di mulut, otot-otot yang ada di rongga-rongga begitu ya, dan juga di bibir ini kemudian tidak berkembang dengan baik gitu, dan aktivitas makan jadinya konflik, mudah cemas terhadap makanan baru gitu ya. Asupan nutrisinya sudah pasti kurang gitu. Dan olfaktori, penciuman, kita mungkin berpikir oh ini mah indera tentang cium-cium, menghirup ini menghirup ini, hey, padahal tidak gitu. Karena mengenali bau itu mampu mendukung memori dan juga mempengaruhi respon emosi. Kalau Bapak dan Ibu punya memori kecil misalnya di masa Lebaran, wangi ketupat, kadang kalau misalnya ada yang bikin ketupat di luar bulan Ramadan gitu ya, ingat bulan puasa ya gitu. Kalau ada mencium wangi kurma, ingat bulan puasa ya gitu. Atau teman-teman yang Natal dengan makanan-makanan tertentu, atau kita teringat makanan ibu kita, teringat makanan buatan orang tersayang, atau bahkan ketika masuk ruang-ruang tertentu itu adalah tugasnya si penciuman nih gitu. Jadi kemudian dia sebenarnya membangkitkan emosi gitu. Maka biasanya kalau area penciuman kurang berkembang, biasanya mudah keganggu, nggak nyaman di lingkungan baru, moodnya gampang berubah begitu, dan akhirnya sulit mempertahankan fokus dan lain-lainnya gitu. Maka kemudian kesulitan belajar di usia 6 tahun atau 6 tahun selanjutnya menuju 7 itu bisa jadi bukan selalu karena anaknya kurang cerdas gitu. Kadang suka ada yang justifikasi dah, iya mah anaknya nggak bisa belajar begitu ya. Padahal bisa jadi perkembangan sensorinya yang belum, perkembangan sensorinya kurang berkembang gitu. Maka penting sekali visual, auditory, tactile, vestibular, proprioception, reception, gustatory, dan juga olfactory ini perlu kemudian kita perhatikan dan sama-sama kita kembangkan. Nah, kemudian kenapa sistem sensori ini menjadi penting? Kemudian siapa sebenarnya tokoh yang memperhatikan anak-anak sebegitu detail? Yaitu Maria Montessori. Maria Montessori ini memiliki pendekatan pendidikan yang dikembangkan sendiri oleh Dr. Maria Montessori di Italia sana, mempunyai sekolah Casai de Bambini begitu ya, yang kemudian ia memperhatikan dengan detail bagaimana perkembangan anak dari usia 0 sampai dengan 6 tahun. Sejatinya Montessori melakukan penelitian sampai dengan usia dewasa 24 tahun. Tapi di usia 0 sampai dengan 6 tahun, beliau bilang bahwa manusia formation of man terbentuk di usia 0 sampai dengan 6 tahun. Karakter dan lain-lainnya ada di sini. Maka kemudian saya akan mengambil sudut pandang Montessori untuk memberitahu atau memberikan penyadartahuan dan memberikan point of view terbaru bahwa usia 0 sampai dengan 6 penting. Yang namanya Teteh Montessori yang mana? Teteh Montessori yang di atas yang warna hitam putih. Yang di bawah itu ada saya. Jadi yang paling menarik Bapak dan Ibu, Montessori itu memiliki kedekatan secara sejarah dengan Indonesia. Saya berada di Museum Taman Siswa Yogyakarta di area bagian paling bawah, kemudian menemukan lukisan Montessori dan juga tulisan dari Taman Siswa, bahwa beberapa hal yang dilakukan Montessori di penemuannya, walaupun tidak semua, namun sebagian, itu diadopsi oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian tampaknya Maria Montessori dan Ki Hajar Dewantara memiliki
interaksi yang cukup menarik. Maka kalau Bapak dan Ibu kemudian ke Jogja dan ke Museum Taman Siswa, Bapak dan Ibu akan menemukan lukisan Marie Montessori. Yang paling menarik adalah konsep guru atau orang dewasa pada metode Montessori itu sama dengan guru pada metode Kamong di Taman Siswa yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara. Maka kalau kita perhatikan Ingar Sosung Tulodo, Ing Madio Mangun Karso dan Tutwuri Handayani, maka tugas guru memang berada di luar area siswa, tapi ia kemudian menjadi fasilitator, ia kemudian menjadi among. Seperti itulah kurang lebih kaitan apa yang dilakukan oleh Marie Montessori dan juga Ki Hajar Dewantara. Marie Montessori secara spesifik percaya bahwa hands-on learning, kemudian pembelajaran yang menggunakan tangan, gitu ya, akan meningkatkan muscle memory yang akan menyampaikan banyak informasi di isi kepala. Kemudian beliau percaya ketika di usia 0 sampai dengan 6 ini, anak-anak perlu disiapkan lingkungannya, kemudian memberikan kepercayaan, keleluasan dengan batas, dan juga kemandirian gitu. Nah, di usia 0 sampai dengan 6 tahun ini ada beberapa temuan Marie Montessori yang sangat menarik yang kemudian dijadikan metode oleh beliau, yang kemudian bisa juga kita praktekkan kalau kita tahu apa saja sih sebenarnya temuan-temuan Montessori di usia anak 0 sampai dengan 6 tahun. Salah satunya adalah absorbent mind dan juga sensitive period. Apa itu absorbent mind dan apa itu sensitive period? Absorbent mind adalah pikiran yang menyerap. Bayangkan ada sebuah sponge, ia bisa menyerap air sabun, ia bisa menyerap air biasa, kemudian ini juga bisa menyerap air kotor gitu. Nah, absorbent mind ini terjadi secara 2 tahap, Bapak dan Ibu. Di usia 0 sampai dengan 6. Usia 0 sampai dengan usia 3, ini anak-anak kemudian menyerap semuanya gitu ya, tanpa kemudian ia saring. Apa sih yang ia serap? Biasanya bahasa. Apa buktinya absorbent mind itu terjadi? Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak dan Ibu dari kecil 0 sampai dengan 6 tinggal di Australia, kemudian terus berbahasa Inggris terus-menerus di area lingkungan anak di usia 0 sampai dengan 6, maka secara otomatis ia akan pandai berbahasa Inggris walaupun aslinya dia mah orang Cimahi misalnya gitu. Atau kebalikannya gitu, ada orang Indonesia yang kemudian pergi ke Amerika tapi kemudian terus-menerus menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka kemudian anak-anaknya ia bisa menangkap kedua bahasa itu. Emosi juga begitu. Karakter juga begitu. Kebiasaan sudah pasti. Energi, iya. Bapaknya mut-mutan, anaknya suka mut-mutan gitu ya. Dan ini suka terjadi di usia 3, di usia 0 sampai dengan 3. Saya tuh mengajar anak usia sebenarnya 3 sampai dengan 4. Tapi kadang ada anak usia 2,5 tahun juga bergabung. Nah, ini kan biasanya kalau pertama kali masuk tuh bisa diantar atau bisa ditinggal. Nah, yang paling menarik adalah salah satu absorbent mind adalah kalau bapak dan ibunya panik, bapak dan ibunya tidak rela meninggalkan anaknya, anaknya pasti nangis. Karena dia terkoneksi sebegitunya dengan energi. Gitu. Di masa usia 3 sampai dengan 6 tahun, ia masih terus menerima penyerapan-penyerapan yang ada di sekelilingnya lingkungannya, gitu. Tapi kemudian dia tahu cara menggunakannya, gitu. Maka biasanya anak-anak tuh udah di usia 0 sampai dengan 3 nggak bisa nolak yang namanya bahasa, emosi, dan juga kebiasaan, dan juga energi. Itu pasti udah ngumpul jadi karakternya dia. Hasil absorbent mind ini anyangsang di mana? Ini ada di alam bawah sadar. Maka kemudian kalau dia sampai alam bawah sadar, kita nggak bisa lihat secara dengan mata telanjang gitu ya, maka biasanya sifat dan karakter dari hasil absorbent mind itu terjadi pada perilaku, pada cara anak merespon situasi dan kondisi, baik di usia mereka 0 sampai dengan 6 sampai dengan di usia dewasa. Gitu. Menariknya ketika kita bicara absorbent mind, anak-anak menyerap tanpa lelah, nggak ada capeknya gitu. Saya kalau hari ini mengerjakan sesuatu sampai dengan 6 jam dan lain-lain ada capek ya, tapi anak-anak enggak di usia ini. Maka ini satu-satunya kesempatan orang dewasa untuk memberikan lingkungan yang baik, kesempatan yang baik, dan situasi yang baik, sehingga apa yang diserap oleh anak-anak di usia 0 sampai dengan 6 tahun kemudian bisa berguna dan bermakna.
Temuan Maria Montessori selain observer mind adalah four plans of development. Maria Montessori percaya bahwa manusia itu perkembangannya terbagi menjadi 4. Era usia 0 sampai dengan 6, masa anak-anak di 6 sampai 12, remaja di 12 sampai dengan 18 tahun, dan dewasa di usia 18 sampai 24. Ini juga hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Bedanya adalah Ki Hajar Dewantara menggunakan perkembangan manusia menjadi 3 tahap. Usia 0 sampai dengan 8, gitu ya, 8 sampai dengan 16, kemudian 16 sampai 24. Tapi perkembangannya 0 sampai dengan 24. Jadi di usia 24 tahun itu, harapannya ketika kita memberikan lingkungan yang tepat di periode-periode ini, maka manusia ini kemudian mampu berpikir secara penuh, secara sadar, dan kemudian memahami apa tujuan dia hadir di dunia ini, apa tugas kosmiknya. Setiap makhluk hidup yang hadir, yang Tuhan berikan di bumi itu punya maksud dan tujuan masing-masing. Cacing sekalipun punya tugas kosmiknya. Gitu. Kemudian tumbuhan-tumbuhan di laut itu punya tugas kosmiknya. Plankton punya tugas kosmiknya. Manusia sejatinya juga punya tugas kosmiknya. Gitu. Maka yang paling menarik adalah bagaimana kemudian kita memperhatikan di usia 0 sampai dengan 6 tahun. Kata kunci di usia 0 sampai dengan 6 tahun, saya nggak akan bahas yang perkembangannya ya, itu tentang help me do it by myself. Anak-anak lagi ingin melakukan segala sesuatunya sendiri. Maka untuk itu tolong tunjukkan saya gimana caranya. Gimana caranya nyuci piring, gimana caranya makan, gimana caranya ngikat sepatu, gimana caranya kemudian membedakan warna, gimana caranya kemudian membedakan visual, gimana kemudian cara saya menguatkan fisik saya, karena yang sedang tumbuh adalah physical dan juga biological. Gitu. Physical and biological. Gitu. Jadi dia akan fokus dengan diri sendiri, exploring environment melalui sensori-sensori, gitu ya, perkembangan observant mind, dan juga sedang minta, hey, help me to do it by myself. Gitu. Nah, yang paling menarik adalah menurut Montessori, usia 0 sampai dengan 6 tahun itu formation of man. Dia menjadi fondasi. Sisanya di masa-masa selanjutnya itu menjadi bahan tambah, menjadi perkembangan yang kemudian perlu juga diperhatikan oleh Bapak dan Ibu. Ketemuan yang ketiga yang paling menarik adalah sensitive period. Apa sih itu sensitive period? Ini adalah periode-periode di mana anak-anak lagi siap menerima pembelajaran dan juga siap menerima apa yang kita berikan. Di usia 0 sampai dengan 6 itu pasti sedang menyerap semua keberbahasaan. Mau huruf, cara kita ngomong, cara kita bicara. Itulah mengapa biasanya anak-anak yang terkena screen time di sebelum usia 2 tahun biasanya kemudian keberbahasannya tertunda. Kenapa? Karena tidak ada hubungan timbal balik, tidak ada komunikasi timbal balik. Maka ini perlu diperhatikan. Ada toilet learning di usia 1 sampai dengan 3. Lebih dari 3, biasanya kita butuh perjuangan untuk kemudian melatih anak-anak toilet training. Karena di usia 1 dan 3 lah kemudian proprioception atau yang tadi ada di dalam diri, pengen pipis, pengen buang air besar, begitu ya, itu kemudian sedang dibutuhkan oleh dia. Usia 1 sampai 3 ini ada small object. Jadi lagi senang menghadap perintilan kecil-kecil. Makanya jangan heran kalau ada anak-anak yang di usia 1 sampai dengan 3 kemudian senang banget dengan perintilan-perintilan gitu. Kemudian grace and courtesy di usia 2,5 sampai dengan 6 tahun. Bapak dan Ibu kalau ingin kemudian memberikan nilai, memberikan sopan santun itu di usia 2,5 dan 6 tahun. Karena kalau nanti udah lebih usia di 6 tahun, dia akan mempertanyakan kenapa aku harus gini, kenapa harus gitu. Sopan santun, nilai-nilai, gitu ya, tata krama bisa kita berikan di usia 2,5 sampai dengan 6 tahun. Gitu. Ini salah satu contoh sensitive period. Gitu. Maka kemudian yang kita bisa pelajari dari Montessori di usia 0 sampai dengan 6, kita nggak bilang apa yang harus diajarkan sih kepada anak-anak, tapi anak-anak apa yang dibutuhin anak-anak agar ia dapat berkembang secara alami. Kalau kita balik lagi ke sensitive period, maka anak-anak sejatinya belajar melalui pengalaman nyata, aktivitas kehidupan sehari-hari, kebebasan yang disertai tanggung jawab, hal-hal yang berulang, atau repetisi, kemandirian, dan juga lingkungan yang dipersiapkan. Biasanya metode Montessori ini guru atau metode Montessori atau pendidik yang menggunakan metodologi Montessori, dia paham bahwa ia harus hormat terhadap anak, bahwa kami adalah pelayan anak-anak. Kedua, memahami sensitive period sehingga stage for learning-nya dapat diberikan dengan baik. Kemudian lingkungannya disediakan dan kemudian memberikan kebebasan freedom within limits kepada
anak-anak. Waktu pertama kali saya belajar Montessori, ada satu kalimat yang sangat mengulik saya atau menyentuh saya ketika menjadi seorang pendidik adalah, "The child is truly a miraculous being, and this should be felt deeply by the educator. We must understand that our role is to help the child to reach his potential." Bahwa tugas kita sebagai pendidik, sebagai orang dewasa, itu bukan kemudian merasa bahwa anak-anak inilah kertas kosong yang bisa kita orat-oret. Oh tidak. Ia adalah kemudian makhluk spiritual yang Tuhan beri, yang kemudian kita perlu layani dan bantu potensinya sampai sejauh mana. Maka sudut pandang ini akan menjadi berbeda ketika kita tidak melihat anak-anak sebagai subjek gitu. Apa sih yang bisa dilakukan orang dewasa sebenarnya? Tidak semua kemudian memiliki kesempatan atau privilege untuk memiliki alat Montessori gitu ya. Tapi ada hal-hal yang sifatnya filosofis yang bisa kemudian memperhatikan tumbuh kembang anak. Yang pasti luangkan waktu hadir sepenuhnya bersama anak. Yang paling penting punya waktu berkualitas dan berbahagia ketika bersama anak. Berikan kesempatan anak mencoba sendiri, mau naik tangga dia terluka kayak mau kemudian dia cuci piring dan segala macam, itu bisa disiapkan sesuai dengan kebutuhan dia. Makannya walaupun makan dengan piring plastik, tapi kemudian dia belajar cuci piring sendiri, oh monggo silakan, sehingga dia tahu bahwa ada hal yang harus ia selesaikan. Ia belajar tanggung jawab dari situ. Bacakan buku, ajak berdialog setiap hari. Kalau sekolah director kami di Temasek, MEMAI dari kemarin mengajak seluruh orang tua untuk sering yuk bacakan buku dan berdialog setiap hari. Karena dari situ komunikasi dan juga pertukaran emosi terjadi. Rutinitasnya konsisten. Jadi kalau ada anak-anak, kenapa sih anak-anak suka tantrum? Karena kadang misalnya dia punya mainan mobil-mobilan, biasa ditaruh di tempat A, Bapak Ibu pindahkan ke tempat B. Dah dia mah pasti tantrum karena terbiasa atau suka dengan rutinitas yang konsisten. Kemudian izinkan anak melakukan kesalahan sebagai bagian dari belajar gitu. Jadi anak tuh melakukan kesalahan itu boleh kok gitu, karena bisa jadi kemudian dia akan belajar dari situ. Dan apa yang bisa dapat dilakukan orang dewasa di sekolah? Connection before correction is very important. Amati sebelum koreksi, bangun hubungan sebelum memberikan instruksi, siapkan lingkungan yang kaya pengalaman, peralatan yang bisa dijangkau anak, kemudian jadikan bermain dan pengalaman nyata sebagai bagian utama pembelajaran. Ini adalah key elemen Montessori, metode Montessori yang dilakukan di Temasek, menyiapkan lingkungan, memiliki 5 Montessori area, menggunakan alat manipulatif. Jadi kalau misalnya belajar angka, dia tidak belajar simbol, tapi dia belajar suatu hal benda nyata. Kemudian independent learning, interest based, social emotional development, dan juga guru bertugas sebagai fasilitator, sebagai pembimbing dan sebagai fasilitator. Gitu. Dan sebagai penutup, mudah-mudahan pas di 45 menit, if we touch children, we touch humanity. Jadi kalau hari ini dunia kita sedang tidak baik-baik saja, ketika banyak hal yang tampaknya buruk di luar sana, tampaknya harapan satu-satunya kita hanya pada anak-anak. Maka kita perlu kemudian berkesadaran penuh untuk menyiapkan lingkungan yang baik untuk anak, sehingga kemudian di usia 0 sampai dengan 6 tahun, ia paham bahwa berbagi itu penting, bertoleransi itu penting, jujur itu penting, mengambil yang bukan haknya ternyata adalah hal yang keliru, jahat kepada lingkungannya adalah hal yang tidak baik. So, if we touch children, we touch humanity. Thank you. Luar biasa, Mas William. Ya, saya paling greget kalau Mas William udah ngobrol gitu ya, udah bicara gitu ya. Rasanya tuh pengen gimana gitu ya. Tapi yang paling penting adalah bahwa kita harus menyentuh anak-anak kita, dan dalam tanda kutip nih ya, biasanya kita nggak punya waktu untuk melakukan itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, Mas William mumpung masih ada di sini, saya susah untuk mengajak beliau 1 jam bersama LTI. Jadi gimana kalau misalkan saya buka 2 sampai 3 sesi pertanyaan, barangkali bisa lewat chat, bisa juga buka mic. Oh, Pak Sulistyo udah buka mic. Silakan Pak Ya, Sulistyo. terima kasih Pak Indra. Ya, terima kasih banyak Bang William. Ya, luar biasa sekali. Nah, saya banyak mengamati, terutama kalau tidak salah, tolong dikoreksi. Aliran, saya sebut saja aliran. Aliran Montessori ini di Indonesia itu populer sekali itu di pendidikan anak usia dini gitu ya. Dengan
dengan pendekatan yang sangat luar biasa. Tetapi yang primary, apalagi secondary, pendekatan atau aliran ini itu sama sekali tidak populer. Nah, ketika itu tidak populer dan dianut oleh secondary, primary dan secondary, sekalipun anak-anak yang di PAUD itu memakai pendekatan Montessori, bagaimana cara mengatasinya ketika anak-anak yang lulus dari PAUD Montessori ini masuk ke dalam lingkungan primary yang tidak memakai pendekatan Montessori? Karena yang saya amati, pendekatan itu lambat laun terkikis, luntur, sampai mungkin di mulai secondary mulai habis tuh. Oke, itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Untuk Mas William, silakan. Pak Sulis nih kalau ngasih pertanyaan, saya harus bikin jurnal. Pak Sulis, terima kasih banyak buat pertanyaan ini. Salah satu hal yang menarik. Bagaimana jika katakanlah di usia dininya dia memiliki menggunakan metode Montessori, kemudian ketika masuk primary dan secondary, kemudian di usia 6 sampai dengan 12, kemudian usia 12 sampai dengan 18 dan seterusnya, itu udah nggak pakai metode Montessori gitu. Sejatinya Pak Sulis, kalau dari sudut pandang saya, metode Montessori itu ada dua dalam pemahaman saya ya. Satu, yang melaksanakan metode Montessori secara otentik, maka dia kemudian memiliki alat-alatnya secara spesifik. Alat-alat Montessori itu dibuat dengan sangat spesifik. Ini saya tuh lagi di kelas, saya coba kasih contohnya sebentar. Maka kalau kita mau memberikan tadi metode Montessori saya bilang ada yang otentik kemudian menggunakan alat Montessori, kemudian ada juga kemudian pendidikan anak usia dini yang memang hanya menggunakan filosofi Montessori-nya saja. Gitu. Apa sih filosofi Montessori yang paling penting? Yang pertama adalah pendidikannya itu menggunakan benda nyata. Karena anak-anak kalau tiba-tiba belajar simbol 1 dan simbol 2, bisa jadi dia cuma hafal. Dia bisa hafal nih sampai 10. Tapi apakah dia tahu yang disebut 1 adalah ini? Yang ketika dipegang, oh iya ini 1. Kalau bicara 2, maka ini, oh berarti ketika saya genggam, ada yang lebih tebal. Ketika bicara mengenai 3, oh genggaman saya jadi semakin kecil. Bicara 4, oh berarti 4 itu akan lebih besar daripada 3. Karena secara konsep yang saya pegang berbeda. Kemudian bagaimana ketika pendidikan Montessori ini hanya berhenti di anak usia dini, menurut saya tidak menjadi satu hal yang kemudian anak ini menjadi gagal sama sekali. Filosofi Montessori secara utama adalah memastikan sensori anak-anak kemudian ini dimaksimalkan. Montessori punya alatnya, tapi apakah kemudian tanpa alat itu anak-anak nggak berkembang sensorial? Oh enggak, tetap bisa berkembang sensorialnya. Kalau kita bandingkan anak zaman sekarang dengan mungkin usia Pak Sulis usia saya gitu ya, kita tuh masih main di lapangan, kita masih pegang tanah, kita masih pegang pohon, kita masih megang bunga, bermain biji-bijian, menginjak tanah, bermain di air, megang batu dan segala macam. Itu sensori yang kemudian Montessori bikin alatnya. Makanya Ki Hajar Dewantara dalam bukunya kemudian memberikan pandangan yang baru. Kalau Montessori kemudian metodenya ada di dalam kelas, metode Ki Hajar Dewantara kemudian di luar kelas. Sama nggak filosofinya? Sama. Belajar sensorial dengan bermain. Bedanya Montessori punya alatnya. Jadi kalau Montessori itu di dalam ruangan, sensori-sensori di seluruh dunia dia kumpulin jadi bentuk mainan. Ki Hajar Dewantara kebalikannya. Oh, anak nggak belajar di dalam ruangan, keluar saja. Toh dia akan menemukan sensori-sensori berikutnya. Maka kemudian apakah akan menjadi satu gaping lab yang sangat besar ketika dari pendidikan anak usia dini dengan Montessori masuknya di primary? Enggak. Tidak Montessori? Oh enggak, besar-besar banget. Toh yang paling terpenting adalah pengalaman dengan benda nyata tetap terjadi. Kurang lebih itu sih jawaban dari saya. Semoga membantu. Terima kasih banyak. Mas William, ada pertanyaan dari Bu Leni Ungan di Chat. Iya, saya sudah baca. Jika orang tua sudah memberi les calistung pada anak usia 3 tahun dengan alasan ingin anaknya pintar seperti kakaknya yang usia 5 tahun sudah sangat cerdas. Saya mencoba mencari jawaban untuk tidak menghakimi. Intinya,
setiap anak itu jelas berbeda gitu. Kalau merasa di usia 3 tahun mau belajar Charleston, ya monggo. Akankah kesulitan? Jelas kesulitan gitu. Tapi kalau saran saya, jadi gini, Charleston itu kan kognitifnya di usia 6. Sebenarnya sebelum sampai sana, gitu ya, itu bisa diberikan pramatematika. Pramatematika itu dilakukan Montessori, dilakukan Ki Hajar Dewantara juga. Kalau Ki Hajar Dewantara dia bermain, kalau di Montessori dia dengan alat, maka seperti yang tadi saya bilang, ini tuh pramatematika. Ini nggak ngitung, tapi memastikan bahwa anak-anak tahu bahwa satu akan lebih kecil dibandingkan dua, gitu ya. Kemudian dua akan lebih kecil jika dibandingkan tiga, karena genggamannya kemudian semakin melebar, gitu. Kalau saya sih merasa kalau mau ngasih les Charleston ke anak di usia 3 tahun ya monggo-monggo saja, tapi pastikan sensorialnya juga berjalan bersamaan gitu. Tapi kalau ditanya saya pribadi, apakah kemudian saya akan kasih worksheet ke anak-anak di usia 3 tahun, Bapak dan Ibu bisa cek aja di banyak PAUD yang kemudian sudah menggunakan kertas sebagai bentuk simbol di usia anak 3 tahun, biasanya anaknya duduk aja juga sulit. Kemudian konsentrasi juga masih sedikit gitu, dan kemudian kita mempush anak untuk sampai pada titik itu, ya kumaha ya gitu. Orang anak-anak tuh kebutuhannya lagi pengen main, kebutuhan lagi pengen megang gitu. Jadi kalau boleh berkata dengan bijaksana, memastikan bahwa kebutuhan anak sesuai dengan tumbuh kembang jauh lebih, saya nggak bilang lebih baik, tapi jauh lebih bijaksana untuk kemudian memberikan hal yang belum terlalu ia butuhkan di usia-usia tertentu. Gitu. Saya bisa tambahkan? Silakan Pak. Pak Sulistyo. Ya, terima kasih. Ya, saya pernah membaca sebuah penelitian. Ketika terlalu dini mengajarkan pada anak hal-hal yang bersifat akademis, itu di kelas 3 SD dia akan mengalami kelelahan kognitif. Mulai kelas 3 itulah dia akan menolak belajar. Karena ya ibaratnya kalau pakai bahasa populernya itu dikarbit gitu ya. Nah itu akan mengalami kelelahan mulai di kelas 3 SD. Jadi rasa ingin tahunya mulai pudar, ya ingin belajarnya mulai pudar, dia menolak belajar, mulai menolak itu di kelas 3. Jadi kalau dan ini pengalaman saya juga membesarkan anak-anak gitu ya. Ketika anak saya TK diajarkan hal-hal yang bersifat akademis, justru saya tolak. Ya, biarlah dia menggambar, biarlah dia bermain. Nah, buktinya jauh lebih positif daripada terlalu tergesa-gesa mengajarkan hal-hal yang bersifat akademis. Terima kasih. Makasih loh Pak Sulis. Kemudian saya jadi ingat beberapa hal bahwa bisa jadi anak sih fine-fine saja, tapi jangan kaget ketika kemudian ada gangguan sosial emosional di usia-usia tertentu. Gitu. Bisa jadi kalau kata Pak Sulis tadi, oke, dia jadi nggak mau belajar lagi, kemudian dia jadi merasa membutuhkan perhatian lebih karena yang ia inginkan di tumbuh kembang itu kan dia nggak dapat sebenarnya. Jadi kemudian dia akan meminta lebih perhatian lebih yang kemudian berpengaruh pada sosial emosional. Makasih Pak Sulis. Sama-sama, terima kasih. Halo, boleh bertanya sedikit? Silakan Mbak Dea. Halo, aku Dea, mamanya Kala yang mau ikut Kiddy Stars, tapi belum datang karena kita masih di UK. Nah, aku punya pertanyaan tentang yang piramida itu loh, Kak William. Jadi pertanyaannya adalah, Kala itu kan punya kayak specific issue with his physical thing gitu. Jadi kaki dia tuh pendek sebelah gitu. Nah, yang jadi pertanyaan aku adalah apakah kalau misalnya gara-gara itu nanti piramida Kala bakalan kayak moncang-mencong gitu, yang harusnya segitiga rapi gitu karena keterbatasan fisiknya, apakah jadi muncang-mencong. Nah, terus menurut Kak William itu kira-kira gimana ya? Maksudnya apakah aku harus menambahkan kayak di salah satu piramidanya itu menambah lebih banyak gitu di apa ya? Ngerti gak sih? Maksudnya kayak gitu, maksudnya mungkin nanti tentang fisikal yang mungkin kayak vestibular ya, keseimbangan dan lain sebagainya mungkin Kala nggak benar. Apakah aku harus kayak ngambil salah satu dari piramida itu untuk dikuatin biar piramidanya nggak mencong atau kayak gimana gitu kalau bahasa manusia? Semoga Kak William ngerti. Makasih banyak ya Kak William. Paham Mama Kala. Ada dalam kondisi-kondisi tertentu yang kemudian
fisik anak itu kan beragam ya, beragam sekali kondisi fisik anak gitu. Apakah kemudian karena situasi dan kondisi yang tertentu, maka piramidanya kemudian jadi mencong gitu, sehingga kognitifnya kemudian dia jadi lebih tidak imbang gitu. Sebenarnya nggak gitu sih. Jadi sepengetahuan saya gitu ya, semua hal yang berbau sensori untuk tumbuh kembang otak itu kan tidak cuma satu gitu. Jadi kemudian kalau tadi di video Harvard itu, semua hal yang sifatnya sensorial dia saling membantu satu sama lain. Jadi ibaratkan ada atlet aja gitu. Atlet itu kan juga kondisi fisiknya berbeda-beda gitu. Tapi apakah kemudian dia bisa menyelesaikan sampai finish? Bisa kok gitu. Dengan kondisi-kondisi yang disesuaikan. Pertanyaan selanjutnya adalah, oh berarti apakah kemudian kalau misalnya di sensori yang ini kurang, maka sensori yang lain perlu ditambahkan. Saya cuma mau ngasih tahu, anak-anak itu punya keistimewaan yang luar biasa yang bahkan kita nggak pernah bisa paham bagaimana dia kemudian bisa dengan kondisi apapun, kemudian dia bisa memaksimalkan tumbuh kembangnya. Maka yang paling penting bisa dilakukan adalah mengoptimalkan apa yang Kala punya. Apapun yang Kala punya, seistimewa apapun yang Kala punya, ia tuh punya daya berkembang yang kita nggak akan bisa bayangkan. Bisa jadi tidak usah khawatir dengan, oh karena misalnya kondisi tertentu, maka apakah yang perlu ditambahkan? Oh enggak, semuanya akan sama aja gitu. Yang pasti mau optimalkan apa yang Kala bisa. Jadi Montessori itu atau sensorial tadi, itu bukan berarti anak yang ngikutin sensorialnya, dia berbalik. Maka kita yang harus memenuhi kebutuhan sensorial anak dengan situasi-situasi tertentu. Jadi nggak berkebalikan ya, nggak berkebalikan. Jadi sensorial itu nggak bisa dilihat sebagai standar ya. Oh standarnya tuh di sini, jadi anak-anak udah ke sini. Enggak, gitu. Semua akan kita maksimalkan dengan sensori yang ada. Maka hasilnya akan tetap sama. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Dikirain karena ada kurang, jadi kayak, oh iya aku harus semangat. Oh, Terima kasih Kak William. Maksimalkan potensi yang dimiliki Kala. Karena sekali lagi, anak-anak tuh punya daya yang luar biasa deh. Kita nggak pernah tahu mereka punya daya di mana. Saya juga pernah menghadapi anak-anak yang katakanlah bicaranya belum kurang jelas dan seterusnya gitu. Tapi kemudian hanya dalam waktu rentang setengah tahun atau dalam 1 tahun, dia nunjukin progres. Saya justru ingin mengencourage Mama Kala untuk memastikan setiap proses yang Kala miliki, sekecil apapun progresnya, bisa diapresiasi dan bisa dikasih pelukan hangat. Karena tangki cinta yang paling penting itu juga dibutuhkan oleh anak-anak usia 0 sampai dengan 6 tahun. Baik, terima kasih Mas William. Ya, kalau udah dengar semangatnya berapi-api kayak begitu, saya benar-benar terkesima ya. Saya rasanya pengen punya antusiasme kayak begitu. Nah, baik, Bapak dan Ibu sekalian, waktu kita sudah habis. Jadi mungkin kita akan ketemu lagi minggu depan. Ya, kita akan ketemu lagi minggu depan di 1 jam bersama LTI. Terima kasih. Baik, Terima Bapak dan kasih Ibu Kak sekalian, Hendra. Mas William, terima kasih. Kita akan Terima ketemu kasih. lagi di Selamat 1 jam malam bersama ya. LTI minggu depan. Selamat malam.